Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Ya. Seperti ada sebagian thariqat ya, yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi. Kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka. Thariqat tertentu. Thariqat apa? Tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita. Yang sekitar tahun 2000-an dia berkata, saya pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Orang ini, videonya masih ada di YouTube. Di antara sumber akidah yang keliru adalah menjadikan mimpi sebagai sumber akidah. Ini juga musibah banyak menimpa saudara-saudara kita dari antara kaum muslimin. Ya, tiba-tiba dia melakukan satu amalan, dalilnya mimpi. Dapat wangsit dalam apa? Dalam mimpi. Yang lebih canggih, saya bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajarkan saya wiridan ini. Nabi ajarkan saya salat ini misalnya. Kita bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan banyak hukum-hukum, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak. Itu aja antum, ini jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya sahih. Adapun dalam mimpi masih banyak kemungkinan. Kau salah lihat, kau salah dengar, ya. Mimpi kan tidak jelas seperti orang lagi bangun. Ya. Kenapa kau meninggalkan yang jelas, hadis-hadis Nabi, hukum-hukumnya yang sudah dijelaskan oleh para ulama, kemudian kau berpaling kepada sesuatu yang tidak jelas? Taruhlah kau benar-benar bermimpi dengan Nabi dalam mimpi, bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Itu pun sesuatu yang tidak jelas. Apalagi para ulama telah ijma', kata Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, kata beliau, ijma' ulama tidak boleh mimpi dijadikan dalil. Mimpi itu paling banter hanya untuk istiqnas, untuk penguat. Contohnya bagaimana? Contohnya seorang dalam tidur bermimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi bilang, wahai fulan, hendaknya kau berbakti kepada orang tuamu. Itu enggak jadi masalah. Memang perintah untuk berbakti sudah diperintahkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Contohnya seorang bermimpi, saya dengar seorang bermimpi, saya mimpi ketemu Nabi, Nabi bilang, kenapa kau tidak sholat tarawih? Ya enggak apa-apa, silakan sholat tarawih. Karena memang sholat tarawih sudah ada dalilnya. Tapi membuat hukum baru tidak mungkin, karena agama sudah sempurna. Nabi telah berkata dalam Al-Quran, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian. Nah kalau ternyata bisa muncul syariat-syariat baru lewat mimpi, berarti agama Islam belum sempurna. Berarti ada ajaran yang tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabat dan tidak diketahui oleh semua orang. Sekarang baru Anda tahu karena Nabi kasih tahu. Berarti baru sempurna sekarang dong. Kalau begitu caranya, agama tidak akan pernah sempurna sampai tunggu bid'ah yang terakhir muncul baru sempurna. Paham atau tidak? Ya. Karena kelaziman daripada bid'ah sebagaimana perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Wa man za'ama annal bid'ah, barang siapa yang menyangka bahwasanya ada bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, ya. Barang siapa yang berpendapat ada bid'ah hasanah, maka dia telah menuduh Muhammad telah berkhianat terhadap risalah. Berarti ada sesuatu yang belum disampaikan oleh Nabi. Kenapa? Karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Maka tidak mungkin Nabi kemudian membuat syariat baru dalam mimpinya. Oleh karena Imam Nawawi berkata, seandainya seorang tidur dalam mimpi, datang Nabi SAW berkata, wahai fulan, besok 1 Syawal. Kata Imam Nawawi, tidak boleh dia percaya dengan mimpi tersebut. Besok dia tetap harus lihat hilal. Karena yang nyuruh lihat hilal juga siapa? Siapa yang suruh lihat hilal? Nabi SAW juga. Sekarang dalam mimpi, taruhlah benar dia ketemu dengan Nabi dalam mimpi, Nabi bilang besok 1 Syawal. Sementara dia tahu dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Nabi, berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat apa? Hilal. Maka terjadi pertentangan antara apa yang dilihat dalam mimpi dengan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kata Imam Nawawi, harus ikut hadis-hadis yang sahih.
Jadi harus tetap lihat apa? Hilal. Tidak boleh kemudian saya tidak mau lihat hilal karena saya percaya dalam mimpi ketemu dengan Nabi SAW. Ini kalaupun kita bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Kenyataannya banyak orang yang salah lihat Nabi dalam mimpi. Benar, Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Saya ulangi, setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Contoh, saya ketemu dengan teman saya waktu saya di Papua, dicerita, "Firanda, saya lihat Nabi." Bagaimana ceritanya? Hari pertama saya berkelahi dengan setan dalam mimpi. Terus hari kedua saya berkelahi dengan setan. Masya Allah, mukadimahnya bagus. Hari ketiga berkelahi dengan setan. Hari keempat saya bertemu dengan Nabi, dengan para sahabatnya. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersih bercahaya. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada. Dia bukan Nabi. Itu Nabi liberal itu. Salah. Ada orang juga pernah mengaku bertemu dengan Nabi. Nabi bersahaja, Nabi berwibawa. Gimana ciri-cirinya? Rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih. Tidak benar. Nabi waktu meninggal tidak punya uban, tidak sampai 20 helai. Itu bukan Nabi SAW. Nabi tidak pernah punya rambut sampai putih seperti itu. Enggak pernah. Itu berarti bukan Nabi SAW. Oleh karena di zaman sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, datang kepada sahabat. Datang, "Wahai sahabat, saya mimpi ketemu Nabi." Kata sahabat tersebut, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu. Saya lihat begini-begini, itu Nabi, kata sahabat tersebut. Karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi SAW. Dan ciri-ciri Nabi ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri wajahnya bagaimana, pundaknya bagaimana, kepalanya bagaimana, sampai bulu dadanya bagaimana. Semuanya dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW. Gaya cara jalannya bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Di antara hal yang aneh yang saya pernah dengar, ada yang pernah cerita, "Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi, Ustaz. Sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang, Ustaz." Kenapa? Karena saya aneh lihat Nabi SAW. Gimana? Jadi saya ketemu dengan Nabi SAW, ada beberapa orang, dan dia bilang, "Saya Rasulullah SAW." Tapi waktu saya lihat, Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung. Ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan, bisa saja. Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. Ini benar ini, wallahi, dia cerita sama saya. Saya tidak main-main ya. Iya, makanya saya bilang subhanallah. Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam. Saya bilang, "Coba sarungnya merek apa itu? Coba lihat." Masih ingat nggak? Sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi. Jadi saya bilang, memang setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Akhirnya banyak akidah rusak gara-gara ini. Contoh, akidah yang tersebar di tanah air kita. Beberapa tahun yang silam, pada zaman dahulu kala, tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian. Barang siapa yang memfotokopi, membagi berita ini sekian dapat kemaslahatan sekian. Barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian. Itu tidak? Orang-orang ketakutan dapat itu. Ini gara-gara mimpi. Sampai saya ketemu orang di pom bensin, sudah azan maghrib. Dia bagi-bagi, ketakutan dia. Kita sholat, dia tidak sholat. Dia tidak sholat, dia tidak takut. Tapi kalau tidak bagi kertas itu, dia ketakutan. Ini gara-gara apa? Mimpi ketemu Nabi. Gara-gara mimpi ketemu Nabi. Contoh lagi, ada orang mimpi ketemu Nabi. Dan ini yang dialami oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi orang sesat. Ya. Penganut wahdatul wujud. Menganggap makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan manusia, ya. Bersatu padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya dia mengatakan di antara syairnya, "Al-abdu rabbun wa rabbu abdun, ya laita syi'ri manil mukallaf." Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Siapa yang untuk sholat? Kalau kau suruh dia sholat, dia juga Tuhan. Mau sembah siapa? Ya. Kemudian dia punya buku di antara judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam itu kira-kira 300 halaman. Kalau saya tidak salah ingat. Ya. Dia mengatakan, bagaimana kisah buku ini Fususul Hikam? Dia mengatakan suatu malam saya di kota, disebutkan nama kotanya. Di malam sekian, tanggal sekian, saya bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Lantas Rasulullah SAW memberikan kepada saya buku ini. Wahai Ibnu Arabi, riwayatkanlah buku ini, sebarkan kepada manusia.
maka saya pun sebarkan buku ini. Buku inilah yang ada di hadapan Anda. Tidak saya tambah satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun. Ini datang sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya, ada buku baru nih. Cetakan baru, cetakan dalam mimpi ini dibagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sebarkan. Dalam buku tersebut disebutkan Firaun masuk surga. Subhanallah. Ini benar ini. Dalam buku tersebut Firaun masuk apa? Surga. Karena Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dan benar itu perkataan Firaun tidak salah, karena Firaun juga Tuhan. Kan keyakinan dia wahidatul apa? Wujud. Kata dia wahidatul wujud itu seperti ombak di lautan. Ombak ini adalah, mungkin kita lihat ada ombak yang tinggi, ombak yang rendah, ada buih-buih, semuanya dalam satu lautan. Sama kita melihat alam semesta ini, ada si fulan laki-laki, perempuan, ada gunung, semuanya satu kesatuan. Dan di situ juga ada Tuhan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya waktu Firaun mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka Firaun benar dan dia masuk apa? Surga. Ini ngawur seperti ini. Dari mana? Dari mimpi dia ambil. Ini buku diagung-agungkan oleh orang sufi. Buku ini. Karena berbicara tentang ini, tentang hakikat, tentang macam-macamnya, ya. Antum bayangkan masuk akal atau tidak? Dia bangun tidur, Nabi kasih buku berapa? 300 halaman. Apa dia langsung pegang buku? Kan enggak kan? Berarti dia bangun langsung dia catat. Iya tidak? Berarti mimpinya lama atau tidak? Mimpinya lama kan? Baca 300 halaman mimpinya lama itu. Ya kan dia tidak bangun dia pegang buku kan, tidak kan? Berarti waktu dalam mimpi dia baca. Satu hafalannya kuat, baca, begitu bangun dia catat. Luar biasa. Oleh karenanya tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil. Karena kita jadikan mimpi sebagai sumber akidah, berarti agama ini belum sempurna. Berarti ada perkara yang Nabi tidak tahu dan para sahabat tidak tahu, baru kau diberitahu sekarang. Ya, ini tentunya tidak benar. Ya. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung. Dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Ya. Seperti ada sebagian thariqat ya yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi. Kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka. Thariqat tertentu. Thariqat apa? Tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita. Yang sekitar tahun 2000-an dia berkata saya pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Orang ini, videonya masih ada di YouTube. Orang begitu bodohnya meyakini hal seperti ini. Kasihan. Siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu seperti itu? Saya bicara juga saya ini siapa? Harusnya orang-orang besar, ya kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesyirikan, dari pengkultusan yang tidak benar. Anda harus menyampaikan, terus kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. Ya. Menyedihkan. Ini orang Indonesia seperti ini. Antum bayangkan kalau Nabi keluar, apa penjaga kuburan, Nabi mau kemana Nabi? Kira-kira gimana? Sebentar, saya mau ke situ. Kan pasti heboh atau tidak? Heboh. Nabi keluar tiba-tiba. Ya. Apalagi dia bilang kuburan goyang, goyang kan apa enggak heboh? Namun demikian, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, segala kesesatan, sesat apapun, sebahlul apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Benar. Pasti ada pengikutnya. Ente percaya sama siapa? Siapa namanya? Lia Aminuddin. Katanya malaikat Jibril mau turun di Monas. Ada yang percaya atau tidak? Ada yang percaya. Waktu malaikat Jibril tidak jadi turun, kenapa landasannya belum ada? Ya, ada yang pengikutnya, terkadang pengikutnya orang pintar, orang kaya, dokter dan macam-macamnya. Kesesatan apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Karena iblis menghias. Iblis menghiasi keanehan-keanehan. Tapi demikian juga sebagian orang mengaku mengambil
akidah dari Nabi Khidir. Oh, Nabi Khidir masih hidup. Terus ketemu dengan guru saya. Terus Nabi Khidir ajarin macam-macam. Ya ini saya sekarang mengamalkan. Loh, benar yang ditemui gurumu Nabi Khidir? Ya benar. Dari mana kamu tahu Nabi Khidir? Dia ngaku sebagai Nabi Khidir. Dan yang benar Nabi Khidir sudah meninggal. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ingat, syaitan bisa ngaku sebagai Nabi Khidir. Kalau Nabi Muhammad SAW kita tahu ciri-cirinya, fisiknya seperti apa. Sehingga kalau ada orang ngaku sebagai Nabi Muhammad, kita tinggal cocokkan dengan ciri-ciri Nabi SAW. Nabi Khidir di mana ciri-cirinya? Enggak ada disebutkan. Nah, kalau ada syaitan ngaku sebagai Nabi Khidir, ente percaya ternyata gondruwo gimana? Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjadikan mimpi sebagai dalil, sumber akidah. Tapi di antara sumber akidah yang keliru yang juga berbahaya adalah menjadikan akal sebagai sumber akidah. Banyak orang tersesat dalam hal ini, menjadikan akal sebagai sumber akidah.